Dan ini kita balapan. Wih. Ini kayaknya barengan nama member JKT48. Kayaknya loh ya. 3 jam yang lalu berangkat Gambir ke arah Purwokerto. Kelihatan sekilas Yogyakarta 13.50. Loh. Bener guys, ada member guys. Alamak. Melintas langsung guys, gokil. Stasiun Kroya ini stasiun besar loh. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Gambir pagi hari jam 7 pagi. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Taksaka dari stasiun Gambir ke stasiun Yogyakarta. Terakhir kali aku naik kereta api Taksaka itu tahun 2023 teman-teman. Udah lama banget, waktu masih menggunakan rangkaian lama dan masih menggunakan branding kereta api Hype Trip. Nah, sekarang kereta api Taksaka udah menggunakan rangkaian terbaru Executive Stylish New Generation dan waktu tempuhnya lebih cepat. Kereta api Taksaka memiliki waktu tempuh 6 jam 5 menit dari Gambir ke Yogyakarta. Berbeda dengan kereta api lainnya, Jakarta-Jogja ditempuh selama 6,5 jam bahkan sampai 8 jam. Kereta api Taksaka bisa secepat itu karena memiliki kecepatan maksimal 120 km per jam dan hanya berhenti di stasiun Cirebon dan Purwokerto saja. Gokil kan? Bener-bener anak emas nih kereta api Taksaka. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia, sekarang aku berada di depan stasiun Gambir. Sekarang jam 6.55, jam 7 kurang 5. Dan untuk keberangkatan kereta api Taksaka dari stasiun Gambir jam 7.45. Jadi masih ada waktu kurang lebih 50 menit. Nah, ini dia jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir pada pagi hari ini. Jam 7.15 ada kereta api Argo Muria tujuan Semarang. Jam 7.30 ada Parayangan tujuan Bandung. Jam 7.45 ada kereta api Taksaka yang aku naiki tujuan Yogyakarta yang nantinya tersedia di jalur 4. Dan di sini merupakan tempat untuk boarding khusus menggunakan face recognition atau scan wajah. Nah, untuk boarding manual yang dicek oleh petugas itu hanya bisa dilayani di pintu sebelah utara. Oke, sekarang aku sudah boarding dan berada di peron jalur 4 stasiun Gambir. Namun untuk kereta api Taksaka masih belum tersedia ya. Yang tersedia di jalur 4 sekarang adalah kereta api Argo Muria tujuan Semarang Tawang. Nah, kereta api Taksaka yang aku naiki ini sering disebut sebagai rajanya jalur selatan atau rajanya rute Jakarta-Jogja. Di rute tersebut hanya kereta api Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga yang memiliki waktu tempuh yang sangat singkat, yaitu 4 jam pas aja. Dengan pemberhentian hanya di stasiun Cirebon dan Purwokerto. Tidak berhenti di stasiun Kroya maupun Kutoarjo. Gokil kan? Dan ini ada kereta api masuk teman-teman. Apa ini? Oh, Batavia guys. Kereta api Batavia dari stasiun Gambir. Kedatangan ini dari stasiun Solo Balapan tujuan Gambir. Batavia dengan kelas eksekutif dan ekonomi Stylish New Generation. Batavia baru tiba di Gambir jam 7.03 dan akan berangkat lagi ke Solo sekitar jam 9 kalau tidak salah ya. Seperti ini. Oke, tepat jam 7.15 kereta api Argo Muria berangkat dari stasiun Gambir. Dan setelah Argo Muria berangkat, kemungkinan sebentar lagi akan dipersiapkan rangkaian kereta api Taksaka. Akhir stasiun Yogyakarta. Saat ini kereta api Taksaka berangkat stasiun.
Jakarta Kota menuju Stasiun Besar Gambir. Oke, baru saja kereta api Argo Muria berangkat dan baru saja ada pengumuman bahwasanya rangkaian kereta api Taksaka sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Kota. Wah, berarti Taksaka yang keberangkatan pagi dari Gambir itu dipersiapkan dari Dipo Jakarta Kota, teman-teman. Bukan datangan dari Jogja. Berbeda dari kereta api Taksaka yang keberangkatan siang dan malam, itu merupakan datangan dari Jogja. Jadi sistemnya tektok gitu, teman-teman. Datang Gambir langsung langsir untuk kembali ke Jogja kembali. Tapi kalau yang keberangkatan pagi hari ini, rangkaian datang dari Dipo Jakarta Kota. Rangkaian datang dari Dipo Jakarta Kota, yang artinya datang dari arah utara, teman-teman. Kayaknya aku ke sana ya, ke ujung peron utara untuk merekam kedatangannya. Oke, itu dia rangkaian kereta api Taksaka udah kelihatan persiapan masuk jalur 4. Tujuan stasiun berjadwal pukul 7.30 akan segera berangkat atas nama PT Kereta Api Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa pada perjalanan Walah, rangkaiannya belang-belang guys. Rangkaian asli Taksaka sama rangkaian Dipo Bandung. Rangkaiannya Argo Wilis nih yang dipinjamkan ke Taksaka. Benar belang-belang guys. Ini eksekutif lainnya masih menggunakan rangkaian Taksakanya sendiri. Dan itu kelas luxury. Jadi Taksaka ini melayani 2 kelas, yaitu eksekutif dan luxury. Nah, susunan rangkaian kereta api Taksaka ini membawa 7 eksekutif, 2 luxury, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Total membawa 11 kereta. Dan dalam perjalanan kali ini aku naik di eksekutif 3. Oke, ini eksekutif 3 dan di depan eksekutif 2, 1. Aku ke depan dulu ya ke lokomotif. Sekarang jam 7.29. Kurang 15 menit lagi sih, masih lama. Oke, ini dia lokomotif dinas kereta api Taksaka kali ini adalah CC06 1302 tipe induk Purwokerto, merupakan CC06 batch pertama buatan tahun 2013. Jalur 1 kereta api Parayangan tujuan Bandung. Dan di jalur 3 ini adalah rangkaian kereta api Batavia yang persiapan berangkat ke Dipo Cipinang. Lokomotifnya long hood ya, keren banget. Meskipun long hoodnya cuma dari Gambir ke Cipinang aja, cuma kirim rangkaian. Oke, sudah puas melihat lokomotifnya, mari kita berjalan ke tempat dudukku di eksekutif 3. Nah, rangkaian Taksaka hari ini campur-campur ya, belang-belang, yaitu menggunakan rangkaian asli milik Taksaka sendiri dan rangkaian pinjaman dari Dipo Bandung. Nah, kereta api Taksaka aslinya menggunakan rangkaian seperti ini dengan livery seperti ini. Rangkaian ini dibuat pada tahun 2023. Itu mulai dinas 14 Desember 2023 dan milik Dipo Yogyakarta. Ini Batavia berangkat. Kirim rangkaian Batavia ke Dipo Cipinang. Wah, ini istirahatnya bentar banget sih. Karena jam 9 langsung harus dipersiapkan berangkat kembali ke Solo. Nah, ini eksekutif 2 dan ini eksekutif 3 yang aku naiki. Pakai rangkaian pinjaman dari Dipo Bandung, guys. Kereta api Argo Wilis nih. Oke, langsung saja kita masuk. Aku nomor 2A. Depan, guys. Nah, jadi rangkaian pinjaman ini merupakan rangkaian baru, teman-teman, buatan tahun 2025. Bahkan cap mulai dinasnya masih belum ada. Berbeda dengan rangkaian asli Taksaka buatan 2023 yang lebih lama. Dari liverynya pun juga beda. Yang Taksaka menggunakan livery khusus milik Taksaka sendiri, dan eksekutif 3 ini menggunakan livery eksekutif stainless new generation. Nah, warna kursinya juga beda, teman-teman. Yang rangkaian Taksaka ini menggunakan kursi berwarna biru seperti itu, dan kursi yang rangkaian pinjaman memiliki warna abu-abu dan coklat seperti ini.
Dan sekarang jam 7.41, kurang 4 menit lagi kereta api Taksaka berangkat. Oke, pada pukul 07.45 tepat waktu kereta api Taksaka diberangkatkan dari stasiun Gambir. Perjalanan kali ini full trip dari Gambir ke Yogyakarta ditempuh selama 6 jam 5 menit. Dengan pemberhentian di stasiun Cirebon, Purwokerto, dan Tujonagir, Yogyakarta. Wah, bener-bener anak emas nih kereta api Taksaka. Meskipun namanya bukan kereta api Argo, tapi hanya berhenti di Cirebon dan Purwokerto saja. Bahkan, stasiun besar seperti Kroya, Kebumen, Kutoarjo itu nggak berhenti. Kereta api Argo Semeru di rute yang sama aja, pemberhentiannya lebih banyak ketimbang Taksaka ini, teman-teman. Kereta api Taksaka sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir, dan mari kita review fasilitas yang ada di dalam kereta eksekutif kereta api Taksaka. Eksekutif 3 yang aku naiki ini merupakan pinjaman dari Dipo Bandung yang harusnya ini digunakan di kereta api Argo Wilis dan Turangga. Untuk fasilitasnya masih sama seperti eksekutif lainnya, namun berbeda di warna kursi aja. Ini menggunakan warna kursi abu-abu dan coklat. Untuk fasilitasnya di depan ada footrest untuk sanggahan kaki, di depan ada kantong belakang kursi untuk menyimpan barang-barang, dan ada kantong untuk menyimpan sampah. Lalu di depan ada 2 colokan listrik universal yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop, ataupun tablet. Lalu di samping ada tirai, apabila kepanasan bisa ditutup, tinggal ditarik gini. Untuk membukanya tinggal ditarik ke bawah lagi, seperti ini. Lalu di setiap ujung depan dan belakang terdapat 2 layar. Layar sebelah kiri ini merupakan layar khusus untuk hiburan yang berisikan film ataupun iklan-iklan dari KAI. Lalu layar sebelah kanan ini adalah layar informasi yang berisikan kondektur, lalu larangan dan imbauan selama perjalanan, indikasi toilet apakah isi atau kosong, lalu pemberhentian selanjutnya stasiun Cirebon jam 10. Nah itu pemberhentian kereta api Taksaka hanya di Cirebon, Purwokerto, langsung Jogja. Gokil kan? Lalu di atas ada CCTV untuk keamanan, dan ada layar informasi lagi yang berisikan estimasi tiba di stasiun berikutnya. Lalu terdapat speedometer untuk melihat kecepatan kereta api saat ini. Nah sekarang keretanya sedang berjalan 109 km per jam. Lalu ada termometer suhu di dalam kabin penumpang dan tulisan eksekutif 3.
Nah, kursi kereta eksekutif terbaru buatan 2025 ini ada sedikit perbedaan ya, yaitu di sandaran kepala, tepatnya di bagian leher. Ini semacam ada jendolan, mungkin untuk pengganti bantal ya. Biasanya kan datar aja ya teman-teman. Ini di eksekutif tahun 2025 ada semacam jendolan seperti ini, mungkin untuk sanggahan kepala ya. Lalu di samping ada meja lipat, tinggal dibuka saja. Seperti ini meja lipatnya, masih sama seperti meja lipat di kereta eksekutif stainless new generation lainnya dengan berat maksimal 3 kg. Bisa digunakan untuk laptop ataupun makan ya. Oke, lanjut. Di kursi ini juga terdapat reclining seat. Tinggal memencet tombol ini, kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Oke, saat ini kita melintas di bekas anjlokan Purwojaya beberapa waktu lalu. Dan ternyata udah normal ya, udah diperbaiki guys. Udah ngebut nih keretanya. Jalan 90 km per jam. Terakhir aku lewat sini kecepatannya masih 20 km per jam. Wah, mantap coy, cepat banget perbaikannya. Stasiun Kedung Gede. Oke, saat ini kita melintas langsung stasiun Karawang. Wow, menyusul kereta api guys. Di stasiun Karawang, kereta api Taksaka menyusul kereta api Fajar Utama Jogja dari Pasar Senen tujuan akhir Yogyakarta. Oke, baru saja kereta api Taksaka melintas stasiun Karawang menyusul kereta api Fajar Utama Jogja. Sama-sama kereta api Jakarta Jogja dan sama-sama memiliki kecepatan maksimal 120 km per jam. Tapi kereta api Taksaka ini kan kereta api yang kastanya lebih tinggi dan pemberhentiannya pun nggak banyak. Jadi makanya di stasiun Karawang tadi kita bisa menyusul kereta api Fajar Utama Jogja. Nah, dalam perjalanannya kereta api Taksaka dari Jakarta ke Jogja ini terjadi 3 kali menyusul kereta api lain, yaitu yang pertama di stasiun Karawang barusan menyusul Fajar Utama Jogja. Lalu di stasiun Kelari kita menyusul kereta api lokal Walahar. Dan nanti di stasiun Sumpio kita bakal menyusul kereta api Joglo Semarkerto. Wah. Oke, melintas langsung stasiun Kelari. Di sini kita menyusul kereta api lokal Walahar. Komuter lain Walahar dari stasiun Cikarang tujuan Purwakarta. Nah, kereta api komuter lain Walahar itu memiliki kecepatan maksimal 90 ya. Tapi Taksaka ini 120. Jauh lebih ngebut. Selepas Cikampek ini keretanya ngebut banget ya. Kecepatannya 116 km per jam, mendekati 120. Dan ini melintas stasiun apa ini? Oh, nggak ada tulisannya. Jalan 115, 114. Oke, saat ini kereta api Taksaka melintas langsung stasiun Jatibarang. Gokil. Padahal banyak kereta api yang berhenti di sini. Hampir semua kereta api berhenti di sini. Tapi kereta api Taksaka ini melintas langsung. Gokil, ngebut pula.
Oke, pada pukul 10.11 terlambat 3 menit, kereta api Taksaka telah tiba di stasiun Cirebon. Berhenti di stasiun Cirebon jadwalnya 5 menit, dimulai jam 10.08 sampai 10.13. Ini terlambat teman-teman. Harusnya 10.13 berangkat. Oh, langsung berangkat kan? Dan di stasiun Cirebon terjadi pergantian kru dan pengisian air toilet ya. Nah, di sebelah sini ada rangkaian full eksekutif meal still, kaca lebar kaca pesawat guys. Wah, rangkaian apa ini? Nah, tapi aku dapat info rangkaian ini kabarnya bakal digunakan KLB rombongan dari stasiun Cirebon ke stasiun Ketapang. Pembangkitnya pakai stainless new generation dan kereta makannya pakai new generation yang modifikasi teman-teman. Dan ini berhenti cuma sebentar. 10.13 berangkat, sinyal udah kuning guys. Oke, pada pukul 10.14 terlambat 1 menit, kereta api Taksaka berangkat dari stasiun Cirebon. Asli, cepet banget berhentinya, cuma 3 menit aja. Ya, karena udah terlambat sih. Tadi berhenti Cirebon terlambat 3 menit, dan berangkatnya terlambat 1 menit. Saat ini kereta api Taksaka melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan. Jadi, di kota Cirebon, ini ada 2 stasiun yang melayani naik turun penumpang, yaitu stasiun Cirebon Kejaksan dan stasiun Cirebon Perujakan. Nah, yang tadi kita berhentiin adalah Cirebon Kejaksan, itu khusus kereta eksekutif maupun campuran. Sedangkan stasiun Cirebon Perujakan ini khusus kereta kelas ekonomi atau campuran juga bisa. Stasiun Cirebon Perujakan juga terdapat jalur percabangan. Jika belok kanan ke arah Purwokerto Yogyakarta atau jalur selatan, sedangkan belok kiri itu arah Semarang atau jalur utara. Nah, kereta api Taksaka yang aku naiki mengambil jalur kanan menuju Purwokerto dan Yogyakarta. Oke teman-teman, saat ini kereta api Taksaka baru saja berangkat dari stasiun Cirebon. Dan ini kayaknya di kereta Taksaka yang aku naiki, ini barengan nama member JKT48 teman-teman, kayaknya loh ya. Nah ini, Siu Purwokerto. Kalau lihat foto atas ini kayaknya stasiun Gambir, lalu bawahnya ini eksekutif ya. Kursi warna biru lagi. Kursi eksekutif warna biru itu setauku hanya ada di kereta api Argolawu, Argo Dwi Pangga, dan Taksaka. Dan kalau dilihat dari jamnya, 3 jam yang lalu berangkat Gambir ke arah Purwokerto. Dan itu kayaknya kereta api Taksaka yang aku naikin teman-teman. Kursi warna biru ini merupakan kursi dari eksekutif asli milik Taksaka. Dan entah ya di eksekutif mana ya. Yang jelas bukan di eksekutif 3 yang aku naiki. Eksekutif 3 yang aku naiki ini warna coklat. Oke, ini ada lagi di Twitter guys, di X. Ada foto member JKT ini lagi naik kereta api. Dan ini kalau aku zoom, kelihatan sekilas Yogyakarta 13.50. Wah, ini kalau dilihat Taksa teman-teman, dan eksekutif 2. Lu di depan guys, ini aku eksekutif 3. Wih, ini papasan sesama Taksaka ini. Yang tadi merupakan Taksaka dari Jogja ke Gambir. Oke, lanjut ini. Diposting jam 7.47 alias 2 menit setelah Taksaka berangkat Gambir guys. Wah, ternyata satu kereta ya, dan di depan kita ini. Tapi dari tadi kok nggak kelihatan gitu loh. Di Gambir tadi aku kok nggak Oh, ini ada yang nyadar nih. 2 jam yang lalu Taksaka katanya. Saat itu memang JKT48 ada off-air di Purwokerto di event Lauvelas. Dan ini dia member yang datang di event tersebut. Nah, kalau teman-teman ngikuti sosial mediaku, udah tau lah ya, kalau aku ngefans sama JKT48. Beberapa waktu lalu aku juga pernah ngevlog di event JKT48 kok, di video yang ini. Oh ya, di JKT48 ini aku nge-OC-in Gracie. Hehe. Pas banget Gracie ikut di event offer ini teman-teman.
yang kayaknya juga ikut naik di kereta ini. Nah, nanti kita coba sapa ya ketika turun dari kereta. Oke, saat ini kita berada di sebelum stasiun Prupuk, balapan dengan kereta api BBM Pertamina, guys. Jadi di stasiun Prupuk ini ada percabangan atau pertemuan jalur yang dari arah Tegal. Dan ini kita balapan. Wih. Bisa pas gitu ya, bisa balapan, guys. Di antara percabangan Prupuk sampai stasiun Prupuk. Oke, saat ini kita melintas langsung stasiun Prupuk. Hanya beberapa kereta api yang berhenti di sini, teman-teman. Kebanyakan melintas langsung. Oke, ini persiapan melintas langsung stasiun Bumiayu. Tapi ini kok berjalan pelan ya? Ada apa ya? Harusnya melintas langsung, teman-teman. Apakah ada perbaikan jalur? Saat ini kita melintas langsung stasiun Bumiayu dengan kecepatan rendah. Stasiun Bumiayu ini stasiunnya lumayan besar ya, karena banyak kereta api yang berhenti di sini. Kereta api kelas tinggi saja yang melintas langsung seperti Taksaka ini. Ngerem, kok ngerem? Sinyal hijau loh padahal di depan itu. Saat ini kita melintas langsung di jembatan Sakalibel. Jembatan Sakalibel berada di sisi sebelah timur stasiun Bumiayu. Berhenti stasiun Purwokerto. Nah, mari kita lihat ya apakah benar ada member JKT atau tidak di depan. Harusnya sih turun di sini ya. Dan wah, kayaknya ada kereta api lain yang akan masuk, teman-teman. Di jalur 2 ada banyak penumpang yang udah standby. Loh. Wah, kereta api, guys. Wah, kereta api. Solo PSE. Dan bener guys, ada member guys. Alamak. Oh, ini Mataram ini ya. Kereta api Mataram dari Solo balapan. Oh, bener kan Mataram kan?
Waduh, mau berangkat guys. Wih, gerisi. Persiapan berangkat. Oke, jam 12.01 berangkat kembali dari stasiun Purwokerto. Asli berhentinya cuma sebentar, 2 menit aja karena udah terlambat ya. Asli tadi berhentinya cepet banget teman-teman. Yang jadwalnya berhenti 4 menit, tadi cuma berhenti 3 menit aja karena terlambat. Agak kurang lama ya, hehehe. Dan itu tadi udah berhasil ya menyapa Gracie-nya. Rombongan JKT48 tersebut turun Purwokerto karena malamnya langsung manggung di event Lau Velas. Nah, beberapa hari kemudian Gracie live stream nih. Ternyata dia ngira aku turun Purwokerto juga dan mau nonton JKT48. Wah, agak menyesal ya nggak turun Purwokerto. Kak Aldian, makasih giftnya. Cie. Aku kira kemarin Kak Aldian lanjut ke Purwokerto. Kalian lanjut ke event. Dan oke, lanjut perjalanannya. Sekarang kita melintas di terowongan Notok. Dan pas banget papasan dengan kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun tujuan akhir Pasar Senen. Nah, jadi dari Purwokerto ini kereta api Taksaka nggak berhenti-berhenti lagi teman-teman. Untuk pemberhentian selanjutnya langsung tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Nah, dari Purwokerto ke Yogyakarta ini kereta api Taksaka melintas di 3 terowongan dan 1 jembatan besar, yaitu terowongan Notok, terowongan Kebasen, terowongan Ijo, dan jembatan Sungai Serayu. Oke, saat ini kereta api Taksaka persiapan melintas langsung stasiun Kroya. Melintas langsung guys, gokil. Stasiun Kroya ini stasiun besar loh. Semua kereta api berhenti di sini. Hanya 3 kereta api yang melintas langsung, yaitu Taksaka, Argo Lawu, dan Argo Dwi Pangga. Cuy, mantep cuy. Ngebut pula. Kecepatan berapa ini ya? Mungkin 80 sampai 100 ini. Mantap. Baru saja kereta api Taksaka melintas langsung stasiun Kroya. Gokil emang Taksaka ini guys. Papasan. Papasan dengan Fajar Utama Jogja kah? Melintas stasiun Sumpiyuh menyusul Joglo Semarkerto, dan di sini ada apa ya? Joglo Semarkerto juga kayaknya.
Oke, pada pukul 13.55 terlambat 5 menit kereta api Taksaka telah tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Dan itu tadi perjalanannya. Taksaka Gambir Jogja selama 6 jam 5 menit. Menjadi salah satu kereta api tercepat Jakarta Jogja. Yang tercepat sih ada kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga ya. Itu waktu tempuhnya 6 jam 1 menit. Selisih 4 menit dengan Taksaka. Dan rangkaian kereta api Taksaka ini istirahat di stasiun Jogja cuma 1 jam. Akan berangkat kembali dari Jogja ke Gambir jam 14.55. Gokil kan, saking tektoknya nih teman-teman. Dalam sehari 3 kali perjalanan, yaitu pagi hari Gambir Jogja, siang Jogja Jakarta, nyampe Jakarta malam langsung putar balik lagi. Berangkat malam Gambir Jogja. Wah, saking ngebutnya teman-teman, bisa dibikin 3 kali perjalanan dalam sehari. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video trip kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.